Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA, ketemu lagi dengan Miss Itis di pelajaran biologi. Oke, di video ini kita masih membahas Solenterata. Kalau video sebelumnya kalian belajar cara reproduksi anggota Solenterata, nah kali ini kita akan belajar tentang karakteristik dan klasifikasi Solenterata. Adik-adik sudah belajar di kelas tentunya, masih ingat kan? Tapi mari kita perjelas lagi melalui video ini. Yuk simak penjelasannya. Oke, kita mulai dari karakteristik of Solenterata atau hollow animal atau hewan berunggah. Ciri yang pertama yaitu kebanyakan ditemukan di laut, mostly in marine, and few are in freshwater. Hanya sebagian bisa ditemukan di air tawar. Radially symmetrical, jadi bentuknya umumnya adalah bulat. Kemudian diploblastic atau memiliki dua lapisan tubuh yaitu ectoderm and endoderm. Respiration and excretion by simple diffusion. Ya, jadi karena kelompok Solenterata belum memiliki organ, maka respirasi dan ekskresinya dengan cara difusi. Discussion is both intracellular and extracellular. Cara pencernaannya melalui intraseluler, yaitu jaringan yang di dalam, dan ekstraseluler di sebelah luar. Circulation system is absent, tidak punya sistem peredaran darah. Kemudian reproduksinya ada aseksuali by budding dan bertunas dan seksual untuk sebagian kelompok. Jadi sebagian kelompok itu hanya aseksual saja. Oke, kita ke klasifikasi Solenterata. Ada 3 kelas, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok atau kelas Hydrozoa. Nah, kelas Hydrozoa ini have small body size, jadi ukurannya relatif kecil, mulai dari milimeter hingga sentimeter. Contohnya yang pertama ada Pisalia, Portugis man of war atau kapal perang Portugis, yaitu sebutan lainnya karena bentuknya seperti ini. Dan ini adalah yang sering ditemui oleh masyarakat karena sering terdampar di pantai. Jadi kalau kalian pernah mendengar berita banyak pengunjung pantai tersengat ubur-ubur, nah kemungkinan adalah Pisalia ini. Kemudian ada contoh lain yaitu Obelia, dan kamu sudah familiar sekali. Obelia ini memiliki 2 bentuk, yaitu polip yang seperti ini dan juga bentuk medusa. Nah, sebenarnya untuk bentuk polip itu lebih mudah ditemui daripada bentuk medusa. Reproduksinya secara seksual dan aseksual sudah kamu pelajari juga. Kemudian kalau contoh yang lain adalah hidra. Hidra bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti dia bentuknya polip atau menempel. Jadi tidak bisa berenang bebas. Habitat in freshwater, jadi bisa kita temuin di air tawar, bukan di laut. Kemudian cara reproduksinya hanya dengan bertunas aseksual. Nah, untuk kelompok hydrozoa atau kelas hydrozoa ini dominannya adalah berbentuk polip. Jadi yang bentuk medusa itu sangat jarang ditemui. Oke, kelompok berikutnya adalah kelas Scyphozoa. All members live in the sea. Jadi semuanya hanya bisa kita temukan di laut. Kemudian medusa is dominant and it's large umbrella shape. Jadi bentuk medusa yang seperti payung itu adalah bentuk yang dominan. Jadi lebih sering ditemui. Dan their tentacles are covered by nematocysts to capture its prey. Tentakelnya beracun untuk menangkap atau melumpuhkan mangsanya. Nah, contoh dari kelas Scyphozoa adalah ini. Kamu sudah tahu ini adalah Aurelia aurita. Jadi ini bentuk medusa Aurelia aurita. Kemudian ada juga Rhizostoma. Ini bentuk medusa Rhizostoma. Ada banyak sekali untuk kelas Scyphozoa. Tidak perlu kita sampaikan satu-satu. Jadi kelas Scyphozoa ini dominan adalah berbentuk medusa dan ukurannya itu besar sekali, diameternya bisa mencapai 2 meter. Beda dengan kelas Hydrozoa yang
ukurannya relatif kecil. Oke, ke kelompok yang ketiga yaitu kelas Anthozoa. Anthos itu artinya bunga. Oke, kelas Anthozoa only has polyp shape. Jadi bentuknya hanya polip, tidak ada medusa. Kemudian has no metagenesis. Metagenesis itu life cycle. Kalau Scyphozoa dan Hydrozoa itu punya life cycle, ya misalnya life cycle of Aurelia aurita, life cycle of Obelia, sedangkan Anthozoa itu tidak ada life cycle atau metagenesis. Dan the body shape is like flower, bentuk tubuhnya seperti bunga, contohnya seperti ini. Nah, jadi bentuk tubuhnya adalah polip, menempel di suatu permukaan atau dasar laut. Ini adalah metridium, kemudian ada seperti ini adalah xenia, dan ada seperti ini, telesto. Oke, itu klasifikasi dari Solenterata, ada Scyphozoa, Hydrozoa, dan Anthozoa. Berikutnya sekalian saya sampaikan role of Solenterata atau peranan dari Solenterata, diantaranya adalah to protect beach against the blast of waves so that it can reduce beach abrasion, untuk menghindari atau mengurangi abrasi di pantai. Dan as the site of reproduction and provide shelter for fish. Ya, ini bisa dijadikan sebagai tempat reproduksi atau tempat tinggal ikan. Kemudian yang terakhir adalah as an ocean tourism attraction. Jadi bisa menarik turis ya untuk mengunjungi suatu laut karena keindahan dari jellyfish-nya. Okay, thank you. That's all about characteristic and classification of Solenterata.